Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita akan lanjutkan pendalaman Alkitab dalam kitab Sirul Asar Soleman pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Saya akan memberikan materi-materinya. Oke. Ya, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan belajar akan firman-Mu lewat kitab Sirul Asar Soleman. Kiranya lewat pengajaran ini kami semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Engkau, mengerti akan setiap rahasia kebenaran yang kami juga boleh terapkan dalam kehidupan hari demi hari. Terima kasih Bapa, pimpin kami dengan kuat kuasa Roh-Mu, memberikan kami hikmat pengurapan yang daripada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, semoga suara saya dapat didengar keluar di laptop atau handphone saudara. Kemarin sampai kepada slide yang saya sedikit review ya, biar kita ingat alurnya. Dalam Sirul Asar Soleman 1 ayat 9 adalah merupakan teguran pertama bagi gereja pengantin. Supaya berhati-hati agar jangan menarik ratanya Firaun. Sehingga gereja pengantin melakukan 1 Yohanes 2 ayat 16-17 mengenai keinginan tubuh, keinginan mata, dan keinginan jumawa. Ini merupakan suatu paket ya, yang disebutkan di dalam suatu keinginan dunia. Apabila hal tersebut di atas tidak diperhatikan, maka akan mengalami pengalaman yang pahit seperti Sulamet dalam Sirul Asar Soleman 3 ayat pertama sampai 3. Yaitu tidak lagi bersekutu dengan aku, tetapi bersekutu dengan iblis, dan hal ini membuat gereja yang bukan pengantin akan tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak di sini hanyalah suatu peristilahan saja ya, yang berarti meremehkan. Ada kalanya gereja pengantin mengalami ketiduran rohani yang mengakibatkan kehilangan karunia-karunia Rohku, yang berarti kehilangan aku. Jangan lupa kalimat aku di sini adalah suatu ungkapan yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Jadi penulis di sini berusaha hanya mengcopy paste dari apa yang dia dengar dari nubuatan. Ya. Kita tahu tentu di dalam nubuatan kan hamba Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan suara Tuhan ya, sebagaimana Tuhan mengatakan, menunjuk kepada dirinya itu dengan menyebut aku ya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga penyembahan menjadi suam-suam kuku seolah aku tidak ada lagi di dalam Tuhan. Ya, ini kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Mengapa bisa demikian? Oh ya, sampai sini ya. Hal yang menyebabkan gereja pengantin tertidur rohani, dan juga ada beberapa hal lain lagi sebagai penyebabnya, antara lain ya kita kurang baca firman Tuhan, pengajaran ya, sehingga kita sama seperti orang yang orang sakit ya, karena membaca firman, membaca pengajaran ya,
belajar menyelidiki akan firman Tuhan, Yesaya 34 ayat 16, menyelidiki bahwa di dalamnya itu ada suatu roh, berbicara tentang roh. Secara Alkitabiah itu menunjuk kepada pengertian bahwa sesuatu yang menghidupkan kehidupan kita. Tapi banyak orang yang dikategorikan sebagai orang percaya tidak merasakan, mengakuinya tetapi tidak dapat mengalaminya, sebab mereka tidak menghayati, mereka tidak merenungkan, hanya sekadar saja. Atau bagaikan mayat berjalan, ya, ini akibat. Sebab akibat bagi mereka yang percaya akan firman tetapi tidak membaca, tidak mau menyelidiki, hanya sekedar bacaan saja. Hal yang kedua adalah karena makan atau menerima pelajaran yang salah berarti salah makan. Bila orang salah makan mengakibatkan tubuh sakit, dan kalau menjadi sakit maka ia akan mudah tertidur. Ya, ini dampak dari tidak membaca, menerima pelajaran. Ahli-ahli Taurat, Farisi, imam-imam sebagai utusan yang memimpin bangsa Israel, Tuhan telah memberikan firman kepada mereka, tapi mereka tidak melakukannya. Yaitu kitab Taurat, kitab nabi-nabi yang telah berlaku sampai pada zaman Yohanes. Adapun umat Israel dalam ukuran firman adalah pengantin Tuhan. Umat Israel adalah bayangan gereja pengantin yang aku pilih dari berbagai suku bangsa-bangsa. Ini sudah ya. Tetapi kenapa aku tegur mereka itu tatkala aku melayani pekerjaan Bapakku ketika Yesus ada di bumi selama 3,5 tahun, karena mereka itu ahli Taurat, orang Farisi dan imam telah menyelewengkan firman Allah. Maka sesuatu terjadi di hari ini sebagai refleksi daripada firman pengajaran dalam materi ini, bahwa justru yang menyelewengkan pengajaran ya, kabar pengantin ya, pengajaran yang membawa gereja untuk menjadi pengantin Kristus justru adalah pemimpin-pemimpin ya, hamba Tuhan seperti kami ini. Jadi waspada. Oleh karena itu aku mengadakan pembaharuan pelajaran, yaitu hukum Taurat di bawah atau diganti dengan hukum anugerah dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 17, Yeremia 31, Ibrani 8, Roma 10. Demikian juga pada akhir zaman ini keadaan seperti itu harus secepatnya dipulihkan. Sebab kalau tidak, maka gereja pengantin akan mengalami kerusakan rohani, sakit rohani yang akhirnya akan mengalami kematian rohani. Pada realitanya saat ini sudah ada yang mengalami. Hal ini seringkali terjadi karena adanya oikumene yang tidak dipimpin oleh akal-akal manusia. Terjadi karena adanya oikumene yang dipimpin, bukan tidak, yang dipimpin oleh akal-akal manusia. Karena oikumene yang dibentuk dan yang dipimpin oleh akal-akal manusia tidak akan dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya, perhimpunan gereja-gereja dengan berbagai denominasi, dengan diikuti berbagai-bagai doktrin, tampaknya di mata Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan tidak suka karena murninya kebenaran itu hanya satu saja. Dan implementasinya dalam tubuh gereja di akhir zaman ini sudah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang beragam ya, dengan berbagai jenis ajaran-ajaran sesat yang menambahi aturan, menambahi kalimat, menambahi firman Tuhan, dan juga ada yang mengurangi firman Tuhan.
ada yang memodifikasi ya, firman Tuhan. Itu adalah suatu pelajaran yang menyesatkan. Dan banyak gereja yang melakukan hal itu dengan penuh keyakinan. Dan dengan keyakinan itu membawa banyak umat Tuhan terjerumus dalam kesesatan. Karena pengajaran yang benar dipersekutukan dengan pelajaran akal-akal manusia dan pelajaran setan. Ya, ini yang terjadi di akhir zaman. Pengungkapan rahasia Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1, Meterai pertama 2, 3 dan 4. Kepalsuan di situ sehingga terjadi perpecahan, tidak ada damai sejahtera, itu dicabut. Ya, lalu adanya kelaparan rohani yang menyebabkan secara jasmani juga itu mempengaruhi adab daripada manusia. Ketika manusia itu tidak mengkonsumsi makanan rohani yang benar, itu akan mempengaruhi kehidupan mereka secara lahir ya. Kehidupan mereka akan penuh dengan hawa nafsu yang merujuk kepada kehidupan yang egois. Sehingga tidak heran banyak orang yang tertindas, ya, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, semakin tidak dihargai, ya. Banyak orang terbunuh, banyak orang yang diasingkan, banyak orang yang diperbudak. Itu karena sesuatu terjadi dalam kerohanian manusia itu rusak. Pelajaran kabar pengantin tidak boleh dicampur dengan pelajaran yang berat. 1 Korintus 10, 1-11. Artinya pelajaran yang beragi itu adalah pelajaran firman Tuhan yang tidak murni lagi. Walaupun enak ya, seperti adonan roti itu, roti yang beragi dengan roti yang tidak beragi itu berbeda rasanya. Tidak beragi itu mungkin tidak ada rasa gurihnya. Ya. Tawar dan ya, kurang gurih, kurang ada mungkin rasa manisnya, kurang apa ya, kurang ada rasa kesedapannya kurang. Tapi kalau dicampur ragi, ya itu ada rasa gurihnya. Sekalipun roti yang tidak beragi itu sehat ya, mungkin tidak ada kadar gulanya, dan itu menjadi roti yang baik bagi tubuh ya, baik bagi tubuh. Begitu juga perihal roti kebenaran. Roti kebenaran itu roti kebenaran yang murni, mana surgawi itu adalah yang betul-betul tidak beragi, tidak dicampur, adonan yang tidak dicampur dengan ragi. Nah, ragi orang Farisi, mereka memakai kebenaran tapi sudah bercampur dengan akal-akal pikiran manusia. Gereja di akhir zaman ini banyak yang seperti itu. Mereka mengemas kebenaran firman Tuhan ya demi menjadi suatu khotbah yang menyenangkan telinga, mengenakan telinga, ya, mengikuti nafsu jemaat, ya, mengikuti keinginan-keinginan hati manusia, ya, karena motivasi mereka bagaimana ketika mereka disenangkan ada benefitnya bagi mereka secara materi, ya, secara materi, apalagi dengan membawa kasih karunia. Wow, jadi sekalipun orang berbuat dosa, tapi yang penting mereka mendapatkan pujian, bahkan mereka bisa dipercayakan dalam pelayanan. Mereka menjadi seseorang yang dipercayakan, ditempatkan posisi yang terhormat di gereja secara organisasi, karena mereka adalah orang yang sebagai donatur terbesar, penyumbang terbesar. Ya, itu baik, itu tidak salah. Gereja membutuhkan orang-orang yang memiliki sifat yang dermawan, tetapi secara esensi gereja sebenarnya secara lahiriah membutuhkan
orang-orang yang tulus memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk menutupi dosanya. Bukan semakin dia memberi, tapi semakin dia bebas untuk berbuat dosa di luar sana, ya. Yang artinya banyak kelicikan daripada manusia-manusia duniawi ini yang berkedok, orang rohani berkedok simpatisan yang nampaknya mempunyai andil di dalam pembangunan gereja secara fisik, andil dalam kegiatan rohani, dalam hal biaya, tapi mereka melakukan itu karena ada sesuatu benefit bagi mereka, keuntungan, entah dalam hal nama baik mereka, reputasi mereka, ataupun gereja bisa menjadi tempat ladang bisnis mereka. Sebenarnya gambaran seperti tadi kita membahas dalam Best-of itu bagaimana bait Allah dijadikan tempat jualan. Saya tidak tahu ya, tetapi kalau kita berpikir, saudara, kalau di zaman sekarang ini banyak mungkin orang-orang yang ibarat kata ingin melakukan dagang, tetapi dengan cara-cara yang tidak tertib, ya, tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Ada tempat-tempat yang memang diizinkan untuk berdagang di pinggir jalan, ada yang memang secara liar mereka membuka dagangan mereka, ya, sehingga menyalahi aturan. Karena pentingnya ada aturan, mungkin ada perlindungan dari pemerintah, dan kalau ada apa-apa juga kan mungkin ada preman, itu mereka bisa dilindungi. Dan walaupun memang ada pajaknya, itu sesuatu hal yang wajib, ya, sesuatu hal yang wajib, karena kita di tempat, kita pun juga akan merasa aman ketika kita melakukan usaha, ya, usaha seperti mungkin dagang di pinggir jalan atau ruko-ruko tertentu, tapi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi saya rasa ada keuntungannya, ada baiknya, dan kurang baik, terkesan curang, terkesan memanfaatkan jikalau para pedagang ini mencari suatu tempat yang mereka lihat ini ada cuannya, tapi sudah menyalahi aturan. Nah, itu tidak baik. Contohnya seperti di bait Allah. Mungkin kalau kita berpikir di bait Allah itu, kenapa mereka melakukan jualan? Ya, karena banyak orang juga kebetulan pergi yang ibarat kata, kalau tidak salah ya, beberapa orang Yahudi, ya, keturunan Yahudi, bagaimana kepercayaan mereka untuk pergi ke Yerusalem untuk beribadah di bait Allah. Itu adalah orang-orang yang tinggal di Yerusalem, mereka seperti hijrah, ya. Mereka naik untuk beribadah, ya, merayakan hari raya yang dipercayai oleh golongan Yudaisme, dan tentu mereka pasti membawa bekal, membawa duit, membawa membawa uang, dan sebagai biaya perjalanan atau makan. Jadi mungkin itu menjadi kesempatan bagi orang-orang di sekitar itu untuk dapat berjual beli, apalagi di tempat bait Allah itu, yang mereka tahu mungkin ada sedikit cuan-cuannya, keuntungannya. Kalau di zaman sekarang, ya, saya tidak tahu pikiran di zaman Yesus Kristus, mungkin sekarang karena orang Kristen, ya mungkin paslah kita jualan souvenir rohani, jualan buku-buku rohani, ya, bahkan jual kue-kue kering, kue basah. Dan biasanya kita menaruh harga yang cukup tinggi karena ya mungkin katanya notabene-nya orang rohani, ya pastilah mau aja beli walaupun agak sedikit mahal, ya. Ya biasanya seperti itu, tapi tidak semua, ya. Hanya saja kan biasanya konsep bagaimana kita berdagang mencari keuntungan. Ada yang memang tidak berbuat curang, ada yang betul-betul memanfaatkan situasi keadaan dengan berbuat yang tidak adil, ya.
berbuat curang mencari keuntungan. Ada yang seperti itu. Nah, itulah kenapa Tuhan tidak suka melihat orang-orang berdagang. Karena Bait Allah itu bukan tempat berdagang, yang sebenarnya gambarannya juga di dalam gereja, dalam pelayanan jangan ada sifat memperjualbelikan talenta, karunia. Kau yang dipercayakan akan karunia, jangan kau jadikan barang dagangan itu karunia. Ya. Demi mempengaruhi orang-orang tertentu, orang-orang berduit, ya diyakinkan dengan perbuatanmu, dengan penglihatanmu, supaya engkau mendapat simpatik dan mendapatkan persembahan kasih dari mereka. Nah, mungkin awalnya engkau dapatkan itu secara murni, karena mereka sejahtera atas pemberian Tuhan di dalam dirimu, mereka sejahtera karena menyentuh tepat sekali, karena itu betul-betul dari Tuhan. Tapi ketika engkau dipengaruhi oleh setan pikiranmu, dan engkau membuka celah di situ, sehingga untuk ketiga kalinya, keempat kali seterusnya, yang kau lihat di situ bagaimana keuntungan, benefit yang kau cari untuk kepentingan perut. Tetapi dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Begitu juga talenta, bermain musik, suara-suara yang bagus, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Kau mendapatkan upah ya sesuai dengan apa yang gereja sediakan. Kebijakan-kebijakan gereja berbeda-beda ya. Entah itu dari kondisi, entah dari kebijakan kebersamaan, kesepakatan, ya mau ada PK atau tidak, kesepakatan atau PK-nya sekian ya, berdasarkan kondisi, berdasarkan keadaan daripada pemasukan yang ada, atau memang berkomitmen ditetapkan sekian apapun keadaannya ya puji Tuhan ya. Atau memang ada sponsor ya puji Tuhan juga yang mau membiayai, sponsori, atau ada yang berkomitmen untuk setiap pelayan gereja ya tidak usah mendapatkan PK. Mereka tulus menjalani pekerjaan Tuhan. Secara mungkin mereka profesional atau bekerja, jadi ya sudahlah, tidak mengapa. Mereka merasa bahwa mereka melayani, berkatnya itu mereka dapati sebagaimana mereka bekerja di kantor, perusahaan tertentu, dan itu sudah cukup buat mereka. Dan ketika mereka melayani yang tidak perlu persembahan kasih, itu merupakan gift bagi mereka. Ada suatu kesenangan, ada suatu kepuasan tersendiri, di mana mereka boleh punya sudut pandang, pola pikir yang kerinduan hati yang betul-betul cuma itu yang bisa dia balas untuk menyenangkan hati. Wah, itu sungguh amat mature ya, sungguh amat dewasa berpikiran begitu. Puji Tuhan ya, tetapi tidak semua iman orang itu sama. Kita menyesuaikan saja, tapi kita memang dalam pendewasaan pasti akan menuju kepada kesatuan pemahaman ya, Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jangan dengan talenta engkau memanfaatkan keadaan pelayanan, diperjualbelikan talentamu, ya, diperjualbelikan karuniamu, kemampuanmu, ya, posisimu untuk mencari keuntungan. Mencari keuntungan tidak serta-merta berbicara tentang duit, walaupun itu menjadi hal yang utama ya, seringkali dalam dunia rohani ya. Sudah berbicara dunia sekuler. Karena ya orang yang bekerja ya pasti mendapatkan upah secara materi. Dalam Alkitab juga mengajarkan seperti itu. Yang tidak bekerja jangan kasih makan. Jangan kasih. Orang yang menginjil, orang yang memberitakan firman Tuhan, ia hidup dari situ. Ia hidup dari pelayanan memberitakan firman Tuhan. Nah, tapi sebenarnya semua dikunci dari perkataan Paulus bahwa apapun yang dia lakukan untuk melayani Tuhan, upahnya adalah dia boleh dipercayakan. Itu upahnya. Upah bagi Paulus yang menulis bahwa upah dia adalah bagaimana ketika dia masih dipercayakan nafas hidup bergerak
di dalam melayani pekerjaan Tuhan itu udah upahnya. Ya. Jadi dia tidak menuntut upah yang lainnya secara materi, apalagi tidak. Sekalipun ya banyak inisiatif dari jemaat-jemaat, simpatisan, pengikut-pengikut daripada Paulus ya, yang dengan rela membantu secara finansial. Itu pun Paulus mengakomodir, Paulus mengalokasikan ya, berkat-berkat itu hanya untuk penginjilan ya, para rasul, kerabat-kerabat ya, semuanya untuk pekerjaan Tuhan ya, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi konsepnya seperti itu hal yang luar biasa, dan indah sekali ya. Nah, kita kembali lagi yang tampaknya sudah agak cukup lebar. Bahwa hidup kita ini ya penting sekali. Jangan sampai kita tidur rohani yang salah satunya itu meremehkan firman, meremehkan pelajaran, dan tadi oikumene Tuhan juga tidak suka ya. Jadi bagaimana kita betul-betul melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melayani di gereja, melayani dalam pelayanan, ya, itu merupakan suatu rumah doa bagi kita. Di bait Allah, dalam gereja itu rumah doa, artinya konsep atau gambaran rumah doa itu sendiri kan adalah suatu persekutuan dalam doa dan penyembahan. Itu kan intinya seperti itu. Jadi tidak ada perkara lahiriah di situ selain daripada perkara rohani yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Jadi yang Tuhan mau adalah seperti Roma 12, sebagai tanda ibadah yang sejati, kita membawa persembahan itu dengan membawa tubuh kita sebagai persembahan hidup yang terus. Oke, aku kendaki agar gereja pengantin mengeluarkan buah-buah. Karena itu jangan bersekutu dengan pelajaran palsu dan sesat yang biasa disebut oikumene, yang bukan bentukan rohku tetapi bentukan akal-akal manusia. Ya, ini harus dihindari. Pengalaman ini harus dialami oleh gereja pengantin supaya dapat merasakan dengan sungguh-sungguh betapa bahayanya kehilangan karunia-karunia roh, yang berarti kehilangan aku sendiri. Kehilangan aku yaitu seorang yang telah menerima aku, bertobat, berbaptis, dan menerima anugerah rohku, tapi kemudian tertidur rohani, berarti ada kekosongan. Jadi, saudara yang sudah mengenal akan pemahaman sampai kepada anugerah Roh Kudus dan sudah mengalaminya, bukan sekedar secara teori sudah bisa menjelaskan, mengajarkan, tapi betul-betul mengalami praktek dalam ibadah, itu saudara rasakan dan saudara alami. Bahayanya oikumene, ya, di mana dengan beragam doktrin pelajaran itu dibuat standar, dan mungkin sependek pengalaman kami, saudara, secara ya ini kalau kita bicara ke dalam ya tentang kabar pengantin, secara ya, gereja di zaman sekarang ini, zaman modern, walaupun ada aliran Pantekosta, aliran karismatik yang percaya akan karunia, tetapi secara apa ya istilah bahasa Inggris, literally ya, mereka tidak paham bagaimana cara, pola kerja karunia-karunia di dalam penyembahan. Ini sependek pengalaman saya, sependek pengetahuan kami, pengalaman saya juga. Bukan mereka tidak tahu, tapi belum diungkap. Karena jalannya untuk mereka menerima wahyu akan pengajaran itu mereka belum menemukan. Karena jalannya salah, jalannya keliru.
Nah, kebetulan di kabar pengantin ini pelopornya adalah bagaimana dia penasaran, dia mengikuti jalan-jalan lewat firman Tuhan dan firman Tuhan mengungkapkannya. Makanya itu bermula dari kita yang sudah mengenalkan karunia, bagaimana kita mengerti secara bertahap tentang pekerjaan roh, dan yang terpenting adalah bagaimana berbuah akan dari pengertian, yang artinya kita bisa praktek. Secara praktek kita melakukan, mengalami. Jangan sampai dengan dalam oikumene itu yang mungkin di kalangan gereja yang mengenal kabar pengantin itu kaum minoritas. Sementara untuk menyocokkan, untuk mengambil standarnya, standar pertemuan itu biasanya menentukan suatu liturgi ibadah yang secara generally ya, yang secara general, dan akhirnya secara general supaya sama-sama diterima, ya, tidak perlu ada penyembahan dalam roh dan kebenaran. Karena ketika karismatik dengan Protestan, apalagi dengan Katolik, itu gaya penyembahan mereka berbeda, saudara. Berbeda. Secara liturgi pun juga berbeda. Ya, sangat amat berbeda. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Ini yang Tuhan tidak mau. Kecuali kita bisa mempengaruhi. Ya. Kecuali kita bisa mempengaruhi. Nah, ini yang sulit ya dalam oikumene. Seolah-olah dalam pengajaran ini mengatakan, kalau dalam oikumene itu mengikuti kehendak roh, jadi seolah-olah itu menjadi suatu ungkapan yang sepertinya tidak mungkin. Dalam oikumene itu ada penyembahan dalam roh dan kebenaran sesuai dengan pengajaran ya, yang sampai kepada karunia-karunia penglihatan. Karena di lain sisi di kubu Protestan ya, Katolik, gereja purba dan sebagainya, mereka melihat gaya penyembahan orang-orang Pantekosta, orang-orang karismatik itu, mereka menertawakan karena mereka melihat seperti orang kerasukan. Sebab di lain sisi kalau dari sudut pandang kabar pengantin, kalau ini secara ke dalam aja intern ya, pemahaman kita menilai penyembahan mereka itu memang keliru. Memang keliru karena kita pun bisa menyaksikan dan dengan pengalaman dan menjadikan suatu komparasi, perbandingan memang agak berbeda ya. Bahan mereka itu yang beraturan lah ya. Saya sudah pernah beberapa kali cerita memberikan salah satu gambaran, dan mungkin saudara bisa searching kok bagaimana ada berapa gereja-gereja karismatik yang sampai ngajar sampai rembah ke belakang sebagainya, sudah nggak beraturan, ada yang menari-nari, melompat-lompat, melolong dan sebagainya. Itu sudah menyalahi aturan. Katakan seperti itu karena kuncinya itu 1 Korintus 14 ya. 33 dan 40. Itu Paulus menjelaskan secara terperinci ya, cukup terperinci mengenai keteraturan, tata tertib di dalam persekutuan. Ya, di mana manifestasi karunia roh itu terjadi. Sementara gereja yang katanya menganut aliran Pentakosta ya, artinya Pentakosta itu kan berbicara suatu gambaran karunia-karunia ya, bahasa roh yang muncul dengan bahasa roh, dan karismatik ya 1 Korintus 12 ya, kisah dalam kisah rasul, gereja-gereja itu sesuatu yang tidak terkendali, agak kebablasan ya, sementara di gereja purba seperti Protestan, Katolik Timur maupun Katolik Barat, saudara. Katolik Timur itu Ortodoks, itu mengakui bahwa ada suatu tungku. Saya tidak tahu ya, saya lupa tungku atau seperti gua kecil atau seperti suatu tempat. Di mana tempat itu ada api di dalam. Ketika mereka merayakan hari ketuhanan Pentakosta, mereka yakini api itu adalah Roh Kudus. Jadi secara literally-nya ya. Jadi yang diungkapkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 yang dikatakan
seperti lidah api, itu mereka artikan secara intelek betul-betul lidah api ya, betul-betul api. Jadi demonstrasi mereka percaya itu merupakan karunia. Api itu mereka apa ya? Mereka taruh di kulit mereka, mereka jalan. Enggak begini sih, saya nggak pernah lihat. Cuma demonstrasi mereka taruh mereka itu di rambut dan tidak terbakar sih. Ya itu banyak sekali pro dan kontra ya, komentar netizen. Dan memang agak aneh, mereka percaya itulah karunia, itulah Roh Kudus. Ya selain mereka percaya Roh Kudus itu betul-betul dalam wujud hakikat Allah yang betul-betul roh kekal ya, kekal dan tidak nampak. Tapi bagaimana mereka mengartikan, mereka merepresentasikan, menginterpretasikan ya, mengenai kisah dua itu, lidah api itu seperti itu. Ini sesuatu hal yang aneh. Ini tidak berbicara rohani, tapi lahirnya. Sementara Katolik, mereka tidak percaya dengan dalam arti konsep penyembahan mereka berbeda. Penyembahan tertinggi mereka itu ada di dalam liturgi di mana sampai kepada tahap komuni, yaitu pengorbanan Yesus yang dijalankan lewat manusia bermanunggal lewat tubuh dan darah Yesus, yaitu dengan mengadakan perjamuan suci. Itu pun perjamuan suci yang bisa menyicipinya adalah para uskup, orang-orang yang dipilih, pejabat-pejabat gereja tersebut. Jemaat tidak bisa, mungkin hanya diberikan roti saja atau saya lupa. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang sempat ditentang oleh Martin Luther sebagai tokoh reformator. Di lain sisi Katolik bagus, secara disiplin, kekusyukan mereka itu patut dipertahankan. Tapi di lain sisi agak kurang ya. Nah, gereja purba tampaknya agak kurang. Walaupun secara sejarah, mereka hebat. Mereka hebat karena mereka mencoba mempertahankan tradisi itu yang tampaknya itu menemukan kekeliruan. Mereka merasa dengan mempertahankan tradisi sejarah gereja-gereja dari bapak-bapak gereja sampai tembus kepada bapak gereja yang pertama itu Petrus. Tampaknya mereka merasa mereka memegang benang merah, mengikuti benang merah itu, tapi sudah ada kekeliruan. Mereka tidak percaya akan karunia roh yang sebenarnya yang dimaksudkan firman Tuhan. Protestan apalagi? Ya, Protestan tidak percaya baptisan roh kudus dan baptisan air. Katolik masih percaya, hanya metode-metodenya itu terlalu banyak aturan. Jadi itu ada yang berlebihan, ada yang kurang. Firman Tuhan itu tidak lebih, tidak kurang, pas. Puji Tuhan, ya bisa lah. Saat ini saya membanggakan kabar Tuhan, karena segala suatu pengajaran yang dituliskan dalam buku-buku pelajaran itu selalu dikomparasikan, dibandingkan dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang menjawab. Firman Tuhan menjawab firman. Tapi yang betul bukan firman Tuhan dijawab oleh penulis-penulis, sekalipun dia orang-orang kudus, orang-orang saleh, tidak. Mau orang saleh gini, bagaimanapun sekalipun ibunya Yesus yang diakui, dihormati, disembah di beberapa gereja, ya, tetap tulisan-tulisannya itu tidak bisa diakui kebenarannya 100% ketimbang tulisan firman Tuhan. Perkataan Yesus. Nah, ini bahayanya mereka ada sesuatu berhala. Orang saleh itu tidak bisa berdoa kepada orang saleh, Tuhan Yesus. Oke, jadi itu yang Tuhan ingatkan. Pengalaman ini harus dialami oleh gereja pengantin supaya dapat merasakan dengan sungguh-sungguh betapa bahayanya kehilangan karunia karunia roh. Oke, ini sudah ditulis. Jadi kita yang sudah berada di tingkat pemahaman akan kabar pengantin, jangan undur ya, jangan turun derajat. Ya. Jangan sampai turun derajat.
Ya, saya percaya saudara mungkin punya teman di kabar pengantin, tetapi karena lingkungannya, entah mungkin ada kaum keluarganya yang akhirnya terpaksa dia harus mengikuti keluarganya, akhirnya dia yang tadinya punya karunia dia berfungsi tidak kan? Dia akan menyesal. Itu yang membuat akhirnya terpadamkan. Nah, ini contoh resiko konsekuensi oikumene ya. Dan keadaan-keadaan yang tidak pernah kita kira. Jadi tetap sekali kabar pengantin tetap kabar pengantin. Ya, walaupun ini secara teori memberikan semangat ya, tapi hati-hati sampai kita lengah karena pada kenyataannya suatu saat prinsip kita ini akan diuji. Sampai di mana ketahanan kita untuk tetap menjaga panggilan kita ini kabar pengantin. Pasti ada ujian. Ujiannya berat. Itu yang harus saya katakan. Tapi jangan takut. Sama halnya seperti sebelum ia bertobat hanya ada satu setan di dalamnya. Wah, ini diungkapkan seperti digambarkan seperti ini. Setan di dalamnya, tapi setelah ada kekosongan, maka setan yang ajak keluar dari tubuhnya mengetahui akan hal itu, maka ia mengajak lagi 7 setan lainnya untuk kembali ke tempat semula sehingga kejahatannya akan lebih luar biasa lagi daripada sebelumnya. Lebih mengerikan ya. Di dalam itu. Jadi papa, cuma waktunya selesai. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Maaf, ya, sedikit terganggu ya. Ya, oke, saya rasa segitu dulu. Ya, segitu dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya minggu depan. Dan kalau ada waktu kita selesaikan ya, pada esok hari, entah pagi atau malam, ditunggu saja. Puji Tuhan, tetap dalam ketahanan iman, ya. Sebagaimana pembahasan kita masih mengenai ketiduran rohani, saudara harus berjaga-jaga, tetap menjaga pelita saudara agar jangan sampai padam, tetap menyala. Saya tantangan kita di tahun ini besar. Di awal tahun saya sudah katakan kita ada berkat besar, tapi ada tantangan yang besar. Wow. New Efrata, ya, terlebih untuk gereja di zaman ini ada tantangan besar, tapi akan ada kemenangan yang besar, berkat yang besar kalau kita bisa melewati, kita bisa bertahan, dan kita tetap setia mempertahankan panggilan Tuhan. Puji Tuhan, selamat beristirahat dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat malam hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Tanamkan demi kebenaran-Mu di dalam hati kami, agar kami semakin hari semakin dikuatkan iman kami, bertumbuh di dalam terang firman-Mu Tuhan. Bahkan demi firman-Mu akan menjadi
pohon yang dewasa, yang berbunga dan berbuah-buah di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga lindungi peristirahatan kami, bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan kesehatan yang baru. Diberkati Tuhan setiap kami, kaum keluarga kami dijaga dilindungi, dan dalam segala pergumulan yang kami alami Tuhan berikan kekuatan roh, kekuatan hati kami Tuhan, agar kami boleh melewati setiap tantangan dalam hidup kami. Kami boleh mengalami kemenangan dan berkat yang kami boleh terima daripada. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, sampai jumpa. Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.